Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat-sahabat saham. Seperti biasa di tanggal 23 Oktober 2022 saya akan memberikan analisa 5 saham pilihan dari sahabat saham yang diambil dari RTI Bisnis yang kenaikannya lebih dari 8%. Sebelum saya memulai untuk semuanya, saya mengajak teman-teman untuk bergabung di eh, Telegram Sabar Saham dan untuk bergabung di Sabar Saham VVIP. Perbedaannya Sabar Saham reguler bisa memang saya memberikan rekomendasi tapi cuannya tidak beggar ya teman-teman ya. Kalau di VVIP bisa teman-teman mendapatkan sinyal buy yang lebih akurat, lebih mendapatkan cuan yang beggar, yang bisa ada pembelajaran setiap hari Sabtu jam 8 malam. Itu selalu rutin saya lakukan untuk teman-teman biar supaya bisa mandiri di dunia bursa saham. Oke, itu saya ada sekilas ya teman-teman ya, tadi sekilas tentang sabar saham. Dan sebelum kelima saham tersebut kita coba membaca pergerakan uh, indeks harga saham gabungan, di mana saham gabungan kemarin seminggu yang lalu sempat turun drastis seminggu, dan seminggu ini naik ya teman-teman ya, sudah seminggu naik untuk indeks harga saham gabungan. Nah, bagaimana untuk minggu terakhir di bulan Oktober indeks harga saham gabungan? Kita lihat pergerakannya. Indeks harga saham gabungan untuk tanggal 17 Oktober itu sudah mengalami pemantulan di area support kedua 6.747 yang merupakan area penutup gap di tanggal 19 Juli sama tanggal 20 Juli. Dia seminggu yang lalu sempat turun teman-teman, karena dia telah mau melakukan penutupan gap yang terjadi di bulan Juli ya teman-teman ya. Nah, setelah dia melakukan penutupan gap tersebut, maka indeks harga saham gabungan minggu kemarin sudah sempat naik sampai ke 7.100, dan akhirnya di Oktober sampai juga dia ke 7.000, ditutup di atas 6.900 dan ditutup di 7.100. Mohon maaf, 7.017. Mohon maaf saya salah. Nah, bagaimana pergerakan indeks harga saham gabungan seminggu yang akan datang, teman-teman? Ya, saya masih memprediksi atau saya masih meyakini bahwasanya indeks harga saham gabungan itu akan naik sampai ke resistensi pertama dan kedua di 7.135 sama 7.156. Tetapi untuk hari Senin dia akan mengalami koreksi terlebih dahulu karena dia tidak mampu untuk di atas 7.050, yaitu di MA 50-nya 7.050 ya teman-teman ya. Dan kemungkinan dia akan koreksi terlebih dahulu dan selanjutnya dia akan melakukan kenaikannya sampai ke batas resistensi 2. Sangat mungkin akhir tahun dia bakal bisa sampai ke 7.200, bahkan bisa melampaui di 7.377 yang terjadi di high tanggal 15 bulan September ya teman-teman ya. Nah, untuk volume juga masih dalam posisi mendukung ya teman-teman ya, masih posisi yang mendukung untuk melakukan kenaikannya. Dan asing juga tercatat
net buy 1,17 triliun kalau saya nggak salah ya teman-teman ya. Nah, 1,17 triliun itu masuk ke dalam bursa saham ya teman-teman ya. Nah, eh, untuk mingguannya indeks harga saham gabungan masih dalam posisi yang wajar dan dia masih dalam mantul di trendline di gapnya teman-teman, dan melakukan kenaikannya ya teman-teman ya untuk mingguannya sampai resistensi 7.377 untuk mingguannya. Bulanannya juga masih oke teman-teman ya, ke 7.377 dan masih tetap mantul di area yang saya tahu kan tadi ya, gapnya ya teman-teman ya. Nah, jadi kesimpulan indeks harga saham gabungan masih dalam melanjutkan trennya naik, tren bullishnya ke 7.135. Walaupun demikian, teman-teman uh, tetap menjaga money manajemennya masing-masing, karena kita tidak tahu berita-berita yang akan datang sehingga membuat indeks harga saham gabungan kembali menurun atau melemah, sehingga di dalamnya saham-saham yang ada di tercatat di bursa mengalami penurunan kembali ya teman-teman ya. Tetap jaga money manajemennya walaupun IHSG kita masih dalam posisi trend bullish ya teman-teman. Itu adalah gambaran singkat dari indeks harga saham gabungan yang saya berikan, yang saya bacakan, yang saya analisa. Apabila teman-teman yang pengen menganalisa ulang, silahkan dianalisa kembali. Ini tidak serta-merta menjadi patokan atau menjadi ajakan atau menjadi panutan yang mutlak ya teman-teman ya. Tidak diberikan analisa kembali ya teman-teman ya. Ini bukan suatu mutlak ya teman-teman ya, sehingga teman-teman tidak menganalisanya lagi. Dan langsung saja yang saya berikan 5 saham pilihan dari Sabar Saham. Yang pertama ada The Farm. The Farm kita lihat area support terkuatnya, area resistensi terkuatnya sudah mengalami gencetan yang sangat mantap ya teman-teman ya. Sehingga area tersebut bisa dijadikan tektok ya sebenarnya ya. Kalau misalnya area seperti ini menjadi tektok, mantap ini teman-teman ya. Copet-copet dikit, buang, copet-copet dikit, buang gitu ya teman-teman ya. Nah, terjadinya sideways seperti ini sudah panjang The Farm ya. Dari tanggal 20 bulan Juli 2022 sampai akhir tanggal ini ya teman-teman ya, baru mengalami kenaikan yang beggar sampai 34,35%. 3 bulan ya teman-teman ya, 3 bulan mengalami sideways nya. Kalau misalnya saya 3 bulan sideways di The Farm ini, saya copet-copetkan saja ya teman-teman ya untuk saham-sahamnya. Ini kenaikannya pun tidak banyak ya, cuman 1,72%, 2%, 3%, dan akhirnya di tanggal 21 Oktober dia mengalami 35%. Sempat mengalami jatuh di area supportnya terkuatnya dan kembali mengangkat harganya di daerah yang masuk ya teman-teman ya. Nah, bagaimana The Farm untuk minggu besok ya teman-teman? Bisa dibeli di area penutupannya di 117 sampai di area supportnya, di support yang pertamanya di 81, atau yang terdekatnya itu di 104 bisa dibeli teman-teman. Dicicil juga bisa, di average juga bisa teman-teman. Dan untuk cut lossnya bisa di bawah 80-an ya teman-teman, karena supportnya yang pertama di tanggal 10 tanggal 20 Oktober itu supportnya sudah menyentuh 81,
itu menjadi area support untuk pemantulan di tanggal 21 Oktober. Untuk take profitnya bisa di take profit di harga 128 sampai 150-an atau paling tertingginya di 180 teman-teman untuk take profitnya. Untuk mingguannya The Farm masih di era bawah ya teman-teman ya, malah mingguannya itu sampai ke 284. Sebelum sampai 284 The Farm bisa ke 140 dulu teman-teman, resistensi pertamanya. Untuk resistensi terkuatnya mingguannya ada di daerah 282, itu bisa kemungkinan bisa lah 3 bulan kembali ditunggu, maka dia bakal kembali ke area tersebut. Bulanannya The Farm sudah di bawah supportnya ya teman-teman ya, tidak pernah jebol supportnya teman-teman. Untuk The Farm bulanannya bisa ditunggu di daerah tersebut. Untuk The Farm target terjauhnya ada di 600 untuk bulanannya. Resistensinya yang pertama yang terdekat di daerah 140 untuk The Farm. Nah, yang saham kedua ada Panin. Panin sudah mengalami kenaikan dari tanggal 8 bulan Agustus ya, tanggal 1 sampai hari ini di tanggal 21 dia sampai 12% ya teman-teman ya kenaikannya. Dari harga 880 sampai ke 1915. Itu udah cuan berapa persen ya teman-teman ya. Volume juga sudah mengalami kenaikan yang cukup lumayan, sama seperti The Farm ya teman-teman ya. Bisa dibeli di harga yang terakhir di 1900 dan target jauhnya di 2200 sampai 1950-an. Apabila teman-teman pengen membeli saham tersebut, bisa dibeli di 1730 sama 1885. Mohon maaf, 1625 ya teman-teman di support. Resistensi terkuatnya menjadi support terkuatnya teman-teman, karena dia sudah melewati batas kekuatan resistensinya sampai akhir tanggal 21 teman-teman. Bisa ditunggu di daerah situ ya teman-teman ya untuk supportnya. Dan untuk mingguannya The Farm masih dalam kenaikan. Untuk The Farm volume juga meningkat dari tanggal sebelumnya ya teman-teman, meningkat. Dan untuk bulanannya juga dalam posisi bullish ya teman-teman, masih dalam posisi bullish. Dan bulanannya sudah ada tandanya dari bulan Juni, hanya butuh waktu 4 bulan, sehingga nggak sampai 4 bulan teman-teman, 3 bulan saja sudah mengalami kenaikan yang cukup drastis teman-teman untuk Panin. Untuk KAREA baru sampai di 12,66% kenaikannya teman-teman, sudah terjadi menembus resistensi terkuatnya di 340 dan ditutup di 356, dan resistensi terdekatnya di 384. Apabila ini jebol ke resistensi yang pertamanya, maka dia akan melanjutkan kenaikannya. Dan apabila teman-teman pengen membeli KRYA bisa ditunggu di support resistensi terkuatnya di 340 sampai 386 dengan take profit di resistensi yang pertamanya di 384. Batasi risiko apabila teman-teman bisa harga tersebut jebol dan bertahan sampai penutupan di bawah 310 teman-teman. Volume juga masih mendukung untuk kenaikan di tanggal hari Senin. 3 volume sangat mendukung ya teman-teman melalui kenaikan. Untuk mingguannya juga sama seperti hariannya, targetnya masih 384.
Untuk KRA untuk mingguannya kita lihat ya masih sama teman-teman untuk mingguannya. Nah, dia mantul di daerah MA10 ya teman-teman. Di MA10 dia sudah mantul dan kembali di atas MA5 nya teman-teman, 320. Untuk KRA seperti itu. Untuk BDMN kita lihat dia sudah mengalami kenaikan juga di tanggal 21. Volume juga masih mendukung, mengalami kenaikan yang luar biasa. Dan volume belinya sudah ada terjadi di tanggal 7 Oktober dan mengalami kenaikan yang luar biasa naik ya teman-teman ya. Dari 2.590, mohon maaf, 2.700 sampai 3.400. Wow, lumayan besar ya teman-teman ya. Sabar-sabar bakal menjadi beggar ya teman-teman ya. Untuk BDMN sudah kembali jebol dan mantul semalam tanggal 20 di area resistensi terkuatnya di 3090 menjadi area supportnya dan kembali naik di tanggal 21 Oktober ya teman-teman ya, mengalami sampai 3.400. Bagi teman-teman yang pengen beli bisa ditunggu dulu koreksinya ya teman-teman ya, tunggu koreksi terlebih dahulu ke 3.180 di MA 5 nya teman-teman. Kalau misalnya dia jebol bisa di average di area resistensinya teman-teman di 3090. Bagi teman-teman yang nggak pengen sabar, teman-teman bisa dibeli langsung di harga penutupannya 3.440 dengan take profit bisa sampai ke 3.500-an ya teman-teman ya, 3.500-an, 3.500-an, 3.600-an ya teman-teman ya, asal sabar aja teman-teman. Untuk mingguannya nah untuk bulanannya juga sama seperti yang saya bilang 3.500, bahkan sampai resistensi keduanya di 5.400. Bagi yang teman-teman yang pengen sabar-sabar saja, yang tidak pengen terburu-buru, bisa dibeli BDMN, tetapi rasakan badainya juga, jangan cuannya saja ya teman-teman ya. Badainya juga dirasakan, naik turunnya. Kalau misalnya pengen panjang, jangan all in. Kalau misalnya duit dana modal kita 1 juta, masukkan secara bertahap, bisa 100.000, 100.000, 100.000, sehingga bisa mendapatkan average yang baik ya teman-teman ya. Itulah EBDMN. Dan yang terakhir ada Jekon yang merupakan saham yang paling banyak dicari teman-teman ya. Untuk Jekon sendiri sempat mengalami kenaikan, ada bullish ya ada tanda untuk kenaikan di tanggal 20 Oktober dan mengalami kenaikan di tanggal 21 Oktober, sehingga dia bakal menuju ke resistensi pertamanya dan menjadi resistensi terkuatnya. Jebol dia bisa masuk ke resistensi yang keduanya di 214. Bisa dibeli di harga 186 sampai 176 teman-teman, dengan resistensi yang pertamanya target kita di 202. Volume juga masih mendukung untuk kenaikan 2 kali ya teman-teman ya. Untuk mingguan juga sama seperti harian dan bulanan juga sama seperti harian teman-teman. Nah, itu dia 5 saham pilihan dari Sabar Saham, sehingga bisa mengambil keputusan bagi teman-teman dan dianalisa kembali. Teman-teman, ini hanya sebuah analisa saya pribadi dari grup Sabar Saham, teman-teman. Sehingga teman-teman tidak tidak capek untuk menganalisa ulang kembali ya teman-teman ya. Itu tujuan saya. Kalau misalnya maupun dianalisa ulang kembali ya silahkan, karena ini bukan bersifatnya mutlak, bukan bersifatnya mengajak, bukan bersifatnya untuk mengajari ya teman-teman. Ini hanya analisa saya sendiri ya teman-teman ya. Itu saja 5 saham pilihan dari Sabar Saham. Dibilang ya, bagian teman-teman yang penasaran tentang Sabar Saham bisa masuk ke link yang ada di bawah deskripsi ini ya teman-teman ya, sehingga bisa bergabung dengan kami semua.
Saya tutup dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam cuan, salam sabar, teman-teman.